salam pramuka dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kakak dan adik-adik? Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bergembira. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar bersama tentang cara menggunakan kompas bidik atau kompas prisma. Baik, segera kita mulai. Pertama, untuk diperhatikan untuk adik-adik saat akan menggunakan kompas bidik ini, misalnya saat adik-adik membuat peta-peta, jadi adik-adik harus menentukan sebuah titik, bisa pohon, bisa tiang listrik. Di sini kakak tulis sebagai titik A misalnya, untuk dijadikan sebagai titik bidik. Dan misalnya ada titik B di sini, sebagai sasaran bidik. Jadi biasanya kalau saat adik-adik mengerjakan atau melakukan tugas membuat peta-peta, biasanya ada pos-pos. Nah itu, ini ada titik C misalnya. Nah, saat adik-adik membidik menggunakan kompas, sebaiknya adik-adik tepat berada di segaris lurus antara titik A dengan titik B. Titik A sebagai titik bidik dan titik B sebagai sasaran bidik. Jadi adik-adik bisa menempatkan diri di, misalnya di sini atau di sini. Yang penting segaris lurus, karena tujuannya saat adik-adik kembali melewati jalur yang sama, adik-adik tinggal menggunakan titik bidik yang kita tentukan tadi. Demikian pula untuk dari titik B ke titik C, kita juga harus posisinya segaris lurus, dan posisi kita di sini. Titik B tadi yang sebagai sasaran bidik sekarang berganti menjadi titik bidik saat kita membidik ke sasaran bidik titik C ini. Begitu pula seterusnya. Tapi apabila adik-adik melakukan suatu perjalanan, saat perjalanan pulang tidak kembali melewati jalur yang sama ini, yang menjadi titik bidik adalah diri adik sendiri. Jadi tidak perlu menggunakan titik bidik seperti tiang atau pohon atau benda yang tidak bergerak lainnya, seperti itu. Jadi yang kita tentukan titik bidik dan sasaran bidik ini tujuannya agar kita saat kembali pulang nanti melewati jalur yang sama, kita tinggal menentukan back azimutnya saja. Semoga dapat dipahami. Kemudian sebelum kita masuk ke cara menggunakan kompas bidik atau kompas prisma ini, kakak akan mengulas sedikit bagian-bagiannya agar adik-adik sedikit mengingatnya. Kalau adik-adik ingin jelas lagi, dapat melihat di video yang berjudul bagian-bagian kompas bidik. Pertama, garis ini visir namanya. Biasanya yang bukan seperti ini, visir berupa kawat halus. Kemudian ini yang hijau muda, nah itu jarum penunjuk. Kemudian angka-angka yang berputar dari 0 sampai 360 itu dial. Kemudian ini
kaca pembesar digunakan untuk melihat angka-angka di dial, dan ini adalah pengait ibu jari. Baik, kita mulai. Mulai kita lanjutkan kakak dan adik-adik. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita harus mencari sasaran bidik dan titik bidik. Sasaran bidik kita pohon kecil itu, tidak perlu jauh-jauh, kita dekat saja. Kemudian titik bidik kita adalah pohon sebelah sini, belakang. Nah, pohon ini, jadi pastikan kita berada di garis lurus antara titik bidik dan sasaran bidik. Baik, kita mulai kakak dan adik-adik. Pertama kita sangkutkan ibu jari kita ke pengait ibu jari kompas kita, dan pastikan kompas kita lurus seperti ini kakak dan adik. Kemudian pastikan visir pas di sasaran bidik kita atau pohon kecil tadi. Nah, dapat dilihat kakak dan adik sudah kita temukan sudutnya, yaitu 320 derajat. Jangan lupa yang dibaca yang warna hitam ya, dan pastikan tidak bergerak. Dapat dilihat ya adik-adik, kakak-kakak, di sudut 320. Nah, demikian tadi kakak dan adik-adik cara menggunakan kompas prisma atau kompas bidik. Dan jangan lupa kita harus menghindari beberapa kesalahan yang sering kita lakukan adalah saat posisi kompas belum sempurna atau tidak lurus, jadi pergerakan jarum penunjuk bisa terganggu. Yang kedua, kita salah baca. Kita baca bukan yang tulisan berwarna hitam, tapi yang tulisan berwarna merah. Kemudian yang ketiga, kita terlalu terburu-buru, jadi saat dial belum berhenti masih bergerak, kita sudah menentukan nilai derajatnya. Demikian tadi kakak dan adik-adik cara menggunakan kompas prisma atau kompas bidik. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam pramuka.